Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini masih dalam nuansa Aidil Qurban ya. Hari ini kita sudah masuk tanggal 12 ya, ba'da maghrib ini sudah masuk tanggal 12, masih hari tasyrik ya, di mana kita masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban sampai tanggal 13 ya, Zulhijjah. Dalam pendapat mayoritas ulama juga disunnahkan ya, bertakbiran. Makanya ba'da salat tadi kita dipimpin takbiran nanti sampai hari Senin ya, tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Kita dianjurkan bertakbiran baik berjamaah ya, di masjid, di rumah, bahkan para sahabat Nabi dulu sampai takbirannya itu sampai terdengar di pasar-pasar ya. Kemudian yang kedua ya, hari-hari ini beberapa atau mayoritas jamaah haji masih berada di Mina ya, untuk persiapan melempar jumrah di hari yang kedua ya. Setelah jumrah Aqabah di tanggal 10, kemudian melempar jumrah lagi di tanggal ke-11 ya. Kemudian besok di tanggal yang ke-12. Setelah itu mereka meninggalkan Mina bagi yang nafar awal, dan bagi yang nafar sani ya, menggenapkan sampai tanggal 13. Kemudian kembali ke Mekah. Bagi yang kloter awal siap-siap pulang ke tanah air. Bagi yang kloter yang kedua siap-siap menuju ke Madinah ya. Nanti di akhir bulan atau awal Juli mereka baru kembali ke tanah air. Kita doakan semoga mereka yang berangkat ke tanah suci, keluarga kita, sanak famili kita diberikan kesehatan dan keselamatan kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur insyaallah. Kita yang belum berangkat semoga segera mendapatkan rezeki, diundang oleh Allah, diberikan jalan ke tanah suci juga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, ini seri yang keempat kalau tidak salah ya, tentang kisah Utsman bin Affan. Sudah muncul slide-nya? Sudah ya? Belum? Belum? Kenapa tuh belum? Saya cabut dulu. Sudah? Sudah ya? Oke. Baik. Detik-detik syahidnya Utsman bin Affan. Nah, ini yang akan kita bahas sekitar setengah jam ke depan jelang Isya ya. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah kisahkan tentang Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kita sedang membahas biografi telaah Al-Khulafa Ar-Rasyidun ya, secara detail sehingga memerlukan beberapa kali pertemuan di setiap tokohnya. Kisah tentang Abu Bakar dan Umar sudah kita jelaskan ya secara berseri. Umar itu sampai 6 kali pertemuan kalau tidak salah. Dan Utsman bin Affan ya, juga kita sudah ceritakan siapa beliau, bagaimana proses keislamannya, bagaimana kisah ya, Utsman ini menemani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi hidup. Juga sudah kita kisahkan bagaimana dia membersamai ya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Khattab pada masa kekhilafahan keduanya. Pun pada pertemuan terakhir kita juga sudah bahas peran ya, Khalifah Utsman bin Affan di masa pemerintahannya, apa saja yang beliau lakukan, termasuk diantaranya yang betul-betul meninggalkan jejak ya, sampai hari ini adalah at-tadwin ya, memperbanyak mushaf Al-Quran ya, makanya mushaf kita ini disebut dengan mushaf Utsmani karena pada masa Utsman bin Affan lah
mushaf itu ditulis ulang, disaksikan oleh ribuan para sahabat Nabi, dan begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, Al-Qur'an, dan kami juga yang akan lahafizun, akan menjaganya. Nah, jadi cara Allah menjaga Al-Qur'an itu melalui dua cara. Pertama, kitabatan wa hifzan, ya. Melalui tulisan. Al-Quran itu turun kepada Rasul dan ditulis oleh para sahabat Nabi, diteruskan pada generasi berikutnya, disalin dari generasi ke generasi sampai hari ini, ya. Saya yakin cetakan Al-Quran, ya, ini merupakan buku, ya, yang paling bestseller, ya, di seluruh dunia. Tidak ada yang ngalahin, saya kira, ya. Jadi hari ini Al-Quran terus dicetak kitabatan, ya, dan di backup juga dengan hafalan. Makanya ketika ayat turun kepada Rasulullah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ihfaz hadhil ayah waktubha. Hafalan ayat ini dan tulis. Demikianlah dihafal oleh para sahabat Nabi, diturunkan dari ke generasi tabi'in terus sampai hari ini. Sehingga andai Al-Quran ini, na'udzubillah misalnya, mushafnya musnah semua, ya, ada yang berusaha untuk membuat Al-Quran palsu, ya. Sedang sekarang masih ramai ijazah palsu, ya. Jadi apa saja bisa dipalsuin, ya. Nah, Al-Quran juga berusaha untuk dipalsukan, dan ini bukan tidak pernah, ya. Salman Rushdie itu seorang yang pengen membuat Al-Quran palsu, itu bahkan di zaman Nabi sendiri ada namanya Nadhr bin Haris, itu berusaha untuk membuat Quran palsu. Musailamah al-Kadzdzab buat ayat-ayat, ya, surat-surat palsu, ya, nandingin Al-Quran, tapi gagal. Enggak berhasil, gitu, ya. Nah, jadi andai mushaf ini ada yang memalsukan, mengurangnya satu huruf, merubah satu huruf, menambah satu ayat, nah, tenang, ada para penghafal Quran yang akan menjaga Al-Quran. Nah, jadi andai pun mushaf ini musnah semua, maka Al-Quran tidak akan hilang. Dia ada dalam hafalan-hafalan generasi kita. Dan sebaliknya, manakala hafalan kita agak error, ya, misalnya ketelingsut sedikit, ya, terus terang bagi yang bisa berbahasa Arab itu ada kelebihan dan kekurangan dalam menghafal Quran, ya. Kelebihannya karena ngerti ayatnya, jadi relatif mudah dihafal, ya. Tapi di satu sisi karena tahu bahasa Arab kadang ngira-ngira, ya. Ini misalnya wa atau fa, ya, fala bisa sinina fi ahli Madyana misalnya. Ini saya suka clear tuh. Ini fala bisa apa wala bisa. Jadi dengan ketika bingung ini wah atau fa, maka kita butuh Al-Qur'an. Kita lihat. Nah, jadi hafalan kita aman. Di kampung saya dulu, Pak, ada orang yang menghafal surat Al-Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini enggak ditambah wa. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq. Ngotot dia. Ada wahnya? Enggak ada wah. Akhirnya kita ambil Quran. Nah, ini enggak ada wahnya. Jadi coba bayangin kalau enggak ada mushaf. Kita bertengkaran dengan hafalan kita sendiri, gitu, ya. Nah, Utsman bin Affan jamaah, salah satu jasa yang luar biasa adalah pada masa beliaulah Al-Quran itu diperbanyak sebanyak 7 atau 8 mushaf dan dikirim ke berbagai wilayah. Saya pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, salah satu mushafnya hari ini masih ada di Uzbekistan, ya, segede ini mushafnya, ditulis di atas lembaran yang terbuat dari kulit rusa. Nah, inilah lembaran yang paling awet, ya, sampai hari ini dan ditulis pada masa Utsman bin Affan. Ini sudah diteliti oleh lembaga resmi PBB UNESCO dan memastikan bahwa ini adalah peninggalan bersejarah yang dipelihara oleh dunia, ya. Nah, kita juga sudah ceritakan di akhir bagaimana Utsman bin Affan ini, ya, mengalami fitnah yang luar biasa, ya. Beliau difitnah nepotisme, ya, mengangkat kerabatnya menjadi pejabat, ya. Beliau juga difitnah misalnya apa? Pilih kasih, gitu kan, terhadap orang-orang, ya, memberikan hartanya, ya, atau harta negara untuk keluarganya, ya. Kemudian beliau juga dianggap sudah sepuh dan berbagai tuduhan-tuduhan lainnya, ya.
Walaupun Utsman bin Affan sudah memberikan penjelasan secara detail, bahkan beliau pernah menantang, ayo kata Utsman bin Affan ya, apalagi yang kalian keluhkan ya, saya akan jawab dan akan klarifikasi ya. Namun demikianlah ketika fitnah itu sudah menyebar ya, maka dia seperti api yang sulit dibendung ya, bahayanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kata Allah dalam Al-Qur'an ya, waspadailah fitnah. Fitnah ini macam-macam maknanya, tapi di antaranya juga fitnah dengan makna sebenarnya ya, di mana fitnah ini tidak hanya akan melanda ya, orang yang zalim saja, tapi akan melanda orang-orang yang soleh juga. Jadi kejahatan di antara makna fitnah juga itu tidak hanya, atau kemaksiatan di antara makna juga adalah itu tidak hanya akan berakibat ya, pada pelakunya saja, tapi juga kepada orang-orang yang soleh juga. Jadi fitnah ini sudah menyebar sedemikian rupa sehingga ketika fitnah itu terjadi dimanapun, termasuk hari ini, kita susah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika fitnah sudah menyebar jamaah, kita sulit membedakan mana ustadz, mana dukun. Karena pakaiannya sama-sama pakai jubah. Ya, ini ustadz atau dukun gitu ya, mirip-mirip gitu ya. Kita sulit membedakan ya, mana orang yang jujur ya, dan mana orang yang pembohong. Ya, ketika zaman fitnah sudah melanda, ya, maka kita sulit membedakan mana syiar dan mana buzzer. Begitu kira-kira ya. Ini bagian dari syiar atau memang bagian dari buzzer. Ya, kita sulit membedakan ya, bainal haq wal batil ya. Jadi kalau di zaman kami kecil dulu ya, ada lagu viral ya, angkatan Pak Anto atau yang lain masih kenal pasti. Ada lagu, gak tahu siapa yang menyanyikan, pokoknya saya ingat aja, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Siapa nyanyi Pak? Hah? Ayo ya. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Dulu jelas, sekarang nggak jelas ya. Di tangan kiri ya madu atau bukan, dan sebaliknya ya. Jadi mana madu mana racun sekarang sulit di ya makanan juga demikian ya. Labelnya halal ya, atau ternyata sudah berpuluh tahun haram gitu ya. Nah, di zaman Khalifah Utsman juga demikian. Jadi fitnah itu sudah menyebar sedemikian rupa, apalagi ada penyebarnya. Abdullah bin Saba, ini tokoh real, nyata, bukan fiktif. Ada yang mengatakan dia berasal dari Yaman, sengaja dia berkeliling kota dari Mesir, kemudian ke Kufah, ke Basrah, ngomporin orang-orang, memprovokasi anak-anak muda gitu kan, menghasut gitu kan, Utsman bin Affan nih, dan seterusnya. Sehingga akhirnya apa? Ketika fitnah ini terus bergulir, terus menyebar, puncaknya jamaah muncul rasa tidak percaya yang dari kalangan anak-anak muda, sehingga dari Mesir ya, dikisahkan berangkat sekitar 500 pasukan dipimpin oleh Al-Ghafiqi bin Harb. Ini anak muda nggak dikenal gitu kan. Dari Kufah muncul Abdullah bin Asam, juga anak muda entah siapa, dan dari Basra juga muncul sekitar 500 prajurit. Mereka datang mendemo Khalifah Utsman. Nah, kalau bahasa hari ini ya. Jadi mereka meminta untuk ketemu dengan Khalifah Utsman bin Affan dengan berbagai tuntutan, di antaranya adalah memecat atau memberhentikan beberapa kepala daerah yang dianggap orangnya Utsman bin Affan dan beberapa kebijakan yang lainnya. Bahkan diisukan juga ya, mereka ingin mengganti, menurunkan, memakzulkan Khalifah Utsman bin Affan, tapi penggantinya nggak jelas. Ya. Dari Mesir ya, mereka mengusulkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dari Basra mereka menginginkan Talha bin Ubaidillah, dan dari Kufah ya, mereka pengen Az-Zubair bin Awam yang jadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Ya. Madinah bahkan waktu itu dikepung lebih dari sebulan, ada mengatakan 40 hari, jamakumullah ya, mengepung Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Utsman waktu itu mengutus ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi mediator ya, untuk memediasi mereka, dan Ali pun ketemu dengan pimpinan-pimpinan
orang-orang yang datang dari 3 kota ini, dari Mesir, Kufah dan Basra ini ya. Dan mereka pun menyampaikan tuntutan-tuntutan, disambungkan kembali kepada Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Utsman berjanji untuk mengubah kebijakannya sesuai dengan yang dituntut tersebut. Dan ujungnya ya terjadilah kesepakatan ya, dan Khalifah Utsman berjanji untuk memenuhi segala tuntutan-tuntutan anak-anak muda tersebut, termasuk diantaranya adalah mengganti gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ya, yang dianggap sebagai orang dekat Utsman. Ya. Jadi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini ya, dianggap sebagai orang dekat Utsman. Padahal tidak ada hubungan darah dengan Utsman. Abdullah bin Abi Sarah ini atau Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini hanyalah orang yang pernah menyusu kepada seorang wanita yang Utsman juga menyusu ke wanita tersebut. Saya lupa nama wanitanya. Jadi artinya apa? Abdullah bin Abi Sarah ini saudara sepersusuan Utsman. Dan untuk diketahui, Utsman ini dari kabilah Bani Umayyah yang punya keluarga yang besar. Ya, jadi sulit dipisahkan gitu kan. Jadi siapapun yang disebut namanya mesti ada hubungan dengan Utsman. Nah, ini sebenarnya udah jauh banget ya. Saudara sepersusuan itu bisa siapa saja, tapi dihubung-hubungkan. Dan Utsman bin Affan mengiyakan. Kata Khalifah Utsman, baik, saya setuju. Ya. Gubernur Mesir Abdullah bin Abi Sarah diberhentikan, dan siapa penggantinya? Anak-anak muda itu mengusulkan Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, putra almarhum Abu Bakar. Abu Bakar tentu saja sudah meninggal dunia waktu itu ya. Nah, jadi Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq lah yang ditunjuk oleh anak-anak muda ini ya, untuk menggantikan gubernur Mesir Abdullah bin Abi Sarah. Maka berangkatlah pasukan dari Mesir ini, dan disertakan juga oleh Muhammad bin Abu Bakar Siddiq menyertai mereka. Ternyata dalam perjalanan jamaah, mereka memergoki seorang laki-laki yang mencurigakan. Dan laki-laki memang aneh. Jadi dikisahkan dalam beberapa riwayat, barusan ketika akan berangkat tadi saya baca ulang bukunya Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi ketika menulis biografi Utsman bin Affan ya. Saya catat tadi paling tidak beliau menulis tentang tema ini sampai 15 halaman ya. Jadi detail banget detik-detiknya. Nah, ketika pasukan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abu Bakar berangkat dari Madinah menuju ke Mesir ya, sekitar 500 orang berangkat. Nah, di tengah perjalanan mereka memergoki seorang laki-laki ya, yang sepertinya memang memancing keributan, memancing perhatian, curi perhatian. Sebenarnya dia bisa lewat berangkat begitu saja, atau dia bisa ke Mesir lewat jalan lain bisa, tapi enggak. Ya. Jadi sengaja dia menyusul pasukan Muhammad bin Abu Bakar ini dan berangkat duluan. Dan ketika ditangkap tidak ada yang kenal. Ya. Dia khawatirkan ini adalah penyusup. Ketika ditangkap dan digeledah, ditemukan ya, di tubuhnya atau disimpannya sebuah lembaran surat. Isinya surat dari Utsman bin Affan berstempelkan Khalifah Utsman. Kalau sekarang ada kop suratnya dan ada tanda tangan dan stempelnya, resmi lah begitu kira-kira. Surat ini ternyata ya, berisikan dari Utsman bin Affan kepada gubernur Mesir Abdullah bin Abi Sarah dengan perintah, kalau Muhammad bin Abu Bakar datang, tangkap dia dan jatuhkan hukuman mati. Jamaah bisa bayangkan ya, secara psikologis ya, kondisi anak-anak muda ini gitu ya. Jadi mereka baru saja ketemu dengan Khalifah Utsman dan deal dengan Khalifah Utsman bahwa mereka sepakat untuk datang ke Mesir mengganti gubernur Abdullah bin Abi Sarah dengan Muhammad bin Abu Bakar. Ini ada surat ya, ditemukan dalam tubuh orang mencurigakan ini ya, dikirim dari Utsman bin Affan, berstempel resmi negara ya, memerintahkan kepada gubernur Abdullah bin Abi Sarah untuk menangkap Muhammad bin Abu Bakar dan menjatuhkan hukuman mati. Sebuah pengkhianatan ya, di
ditabalkan kepada Khalifah Utsman bin Affan, dan mereka pun kembali lagi ke Madinah dengan kondisi emosi yang meluap dan tidak mungkin dicegah. Mereka marah luar biasa, menganggap Utsman bin Affan telah berkhianat, dan pada akhirnya jazakumullah Muhammad bin Abu Bakar ketika kembali, dan ternyata mereka juga masih sempat entah mengirim utusan atau bagaimana ceritanya, pasukan yang dari Basra ke Kufah yang sudah berangkat ke masing-masing kota kembali lagi, dan dikepunglah lagi kota Madinah Al-Munawwarah dengan emosi yang lebih meledak-ledak dari kondisi sebelumnya. Tuduhan bahwa Khalifah Utsman telah berkhianat, gitu kan? Tuduhan bahwa Khalifah Utsman telah berbohong, ya, tidak menepati janjinya, gitu kan? Betul-betul diviralkan, buktinya jelas, ya, suratnya ada stempelnya, gitu kan? Dan ketika hal ini dikonfirmasi kepada Utsman bin Affan, sang khalifah yang mulai ini bersumpah, saya tidak pernah menulis surat itu. Ya. Dalam riwayat yang katakannya, beliau sempat kehilangan stempelnya, dicuri. Riwayat mengatakan, ya, bisa jadi ada orang yang memalsukan, gitu kan, stempel tersebut, entah siapa namanya, walaupun pada akhirnya tuduhan pemalsuan, ya, stempel ini dituduhkan kepada Marwan bin Hakam, ya, salah seorang yang dekat dengan Utsman bin Affan, yang dulu ketika Fathu Makkah, ya, sempat bertaubat, namun tak diizinkan Nabi tinggal di Makkah ataupun Madinah. Di masa Utsman, ya, dia dibolehkan tinggal di kedua kota suci ini. Artinya sosok Marwan bin Hakam ini memang rada-rada kontroversi, ya, bukan orang yang masuk Islam sejak awal. Maka, ya, mereka menuntut kepada Khalifah Utsman bin Affan dengan dua tuntutan. Pertama, menyerahkan Marwan bin Hakam yang tertuduh dan saat itu sudah kabur melarikan diri ke Syam, ya, berlindung di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, nanti kita akan ceritakan sendiri, ya. Atau khalifah mundur. Tuntutannya dua. Pertama, serahkan Marwan bin Hakam kepada anak-anak muda ini, atau khalifah mundur dari kekhalifahan, dari jabatannya. Khalifah Utsman bin Affan pada waktu itu sempat meminta pendapat ke para sahabat yang masih ada waktu itu. Minta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, lalu kemudian anak-anak muda Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, minta pendapat, dan mereka sepakat, tidak, jangan engkau letakkan jabatan, tetap dipertahankan, ya. Maka tidak ada kepastian, dan anak-anak muda ini terus diprovokasi oleh orang-orang tertentu. 3 hari lamanya, ya, rumah Khalifah Utsman ini dikepung, jazakumullah, dengan kondisi yang terus memanas, sampai kemudian mereka sulit melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi pada waktu itu. Dan qadarullah, waktu itu musim haji, ya, bulan Zulhijjah. Maka Khalifah Utsman segera memanggil seorang sahabat terkemuka, ya, yang juga masih keluarga Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas. Ya. Kata Utsman bin Affan, ya Abdullah bin Abbas, Anda berangkat ke Mekah pimpin haji. Ya. Berangkatlah ke Mekah dan jadilah Amirul Hajj untuk tahun ini. Kata Abdullah bin Abbas, tidak ya Khalifah, saya pengen tetap mendampingi Anda sampai titik darah terakhir. Tidak, kata Utsman, ini perintah. Saya masih Khalifah dan saya perintahkan Anda untuk berangkat ke Tanah Suci, pimpin jamaah haji. Maka berangkatlah Abdullah bin Abbas beserta dengan beberapa sahabat Nabi yang lainnya, ya, untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah, ya. Nah, setelah haji mungkin sekitar tanggal 15-an, ya, dan para sahabat sudah mulai berbondong-bondong kembali dalam perjalanan kembali ke Madinah Al-Munawwarah, ya. Tidak seperti kita hari ini, ya, berlama-lama, mereka tidak, ya. Jadi setelah ayam at-tasyrik mereka melaksanakan tauf wada dan mulai berjalan kembali menuju ke Madinah Al-Munawwarah, sehingga praktis kondisi Madinah waktu itu, jazakumullah, kosong dari sahabat-sahabat terkemuka. Namun demikian tetap ada anak-anak muda yang diperintahkan untuk berjaga, misalnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, standby selalu di depan pintu rumah Utsman bin Affan.
juga Abdullah bin Umar, ya, juga Muhammad bin Talha bin Ubaidillah. Ada beberapa anak-anak muda soleh, orang anak-anak soleh, ya, mereka berjaga ketat di pintu rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai pada akhirnya kondisi terus memuncak, terus memanas. Para perusuh ini terus diprovokasi oleh orang-orang yang tidak jelas, dan mereka memaksakan untuk menerobos masuk ke rumah Khalifah Utsman bin Affan. Beberapa sahabat Nabi waktu itu mengusulkan agar Khalifah Utsman ini diungsikan, ya, agar selamat dari upaya makar, ya, para perusuh ini. Mereka mengusulkan agar Khalifah Utsman dibawa, ya, dilarikan secara sembunyi-sembunyi ke Makkah, ya, diselamatkan ke Makkah. Namun Khalifah Utsman tidak mau. Tidak, saya akan tetap bertahan di sini, kata Khalifah Utsman. Maka di pertengahan bulan Zulhijjah, ada mengatakan tanggal 18, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya. Saya kutipkan dari buku Muhammad As-Salabi tadi, ya. Saya cek juga di tanggal 18 di subuh hari Jumat, ya, Jumat dini hari, ya, subuh. Ada mengatakan ba'da subuh, ya. Khalifah Utsman bin Affan malam sebelumnya bermimpi, ya. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Abu Bakar Siddiq, dan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketiganya ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar ini, ya, dalam mimpinya itu mengajak Utsman ini untuk berbuka puasa, ya, mengajaknya untuk berbuka puasa. Maka di hari Kamis itu, ya, Khalifah Utsman bin Affan berpuasa dan berbuka. Dan malam harinya juga dia berniat berpuasa, sahur, ya, dan sesuai dengan mimpinya, gitu kan. Dia diajak oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq serta Umar Khattab untuk berbuka bersama. Dan betul, karena pada dini hari Jumat tersebut, ada mengatakan pada subuh, para perusuh tersebut naik ke atas loteng rumah beliau dan menggerebek rumah Utsman bin Affan tanpa bisa dicegah oleh siapapun. Sempat terjadi kekisruhan, ada 2 orang pada akhirnya terbunuh dalam peristiwa ini, ya. 2 orang dari pihak Utsman bin Affan dan ada 2 atau 3 orang dari pihak perusuh juga. Ada catatan riwayat mengatakan Muhammad bin Abu Bakar waktu itu, anak Abu Bakar Siddiq, sempat bergabung dengan para perusuh tersebut dan menyelundup masuk ke dalam rumah Khalifah Utsman. Maka begitu Khalifah Utsman melihat Muhammad bin Abu Bakar, ya Muhammad, ya, kalau ayahmu tahu yang kau lakukan sekarang, pasti dia akan marah besar. Maka begitu sebut nama ayahnya, Khalifah Abu Bakar Siddiq almarhum sudah meninggal dunia, gemetar tubuh Muhammad bin Abu Bakar ini, dan dia pun melemparkan pedangnya dan mengatakan, ana bariun, saya tidak bertanggung jawab. Maka belakangan kemudian harinya, dia menyatakan diri tidak bertanggung jawab dan tidak terlibat dalam kasus terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Khalifah Utsman bin Affan waktu itu dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran di hari Jumat, ya, dikeroyok oleh para perusuh tersebut. Dia berusaha untuk menangkis dengan tangannya ketika satu orang dari belakang berusaha untuk mencekik beliau, dan di depannya ada beberapa orang mengayunkan senjata pedang. Dia berusaha untuk menepis sehingga pedang tersebut sempat membuat hampir putus tangan Khalifah Utsman bin Affan, dan mengatakan, wahai para perusuh, kata Utsman bin Affan, tangan inilah, ya, yang pertama kali menulis huruf-huruf Al-Quran. Ya, karena kita tahu Utsman itu termasuk kutabil wahyu, para penulis wahyu di masa Rasul SAW. Tapi mereka tidak peduli. Utsman juga sempat menjelaskan beberapa hal tentang dirinya, kedekatan dengan Rasulullah, ya. Berharap, ya, mereka ini menghentikan serangan-serangan tersebut. Tapi yang berada di hadapan Utsman ini bukanlah sahabat-sahabat Nabi mulia, bukan juga putra-putra sahabat Nabi yang mulia, bukan. Ini orang-orang perusuh. Saya sempat cek beberapa nama dalam beberapa kitab, ini tidak dikenal sama sekali. Mereka datang dari Mesir, dari Basra dan dari Kufa, mengeroyok sang khalifah. Salah seorang istri Utsman, ya, yang bernama Nailah bintil Farafisah waktu itu, ya. Nailah bintil Farafisah dulu beragama Nasrani ketika dinikah oleh Utsman, kemudian dia masuk Islam dan menjadi seorang muslimah, berusaha untuk
melindungi Khalifah Utsman bin Affan ini, menjadikan diri sebagai benteng, tapi tetap diserang oleh para perusuh ini sampai dia kehilangan beberapa jarinya, putus, ya. Dan jubah Utsman berlumuran darah pada waktu itu, sempat diselamatkan sebelum kemudian Khalifah Utsman dikeroyok. Dan qadarullah di subuh hari itu, ada yang mengatakan ba'da subuh, di Jumat sekitar 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Jadi para ulama sepakat tentang tahun dan bulannya. Ya, tahun 35 bulan Zulhijjah, gitu kan? Tapi tanggalnya ulama beda pendapat. Tapi yang paling masyhur, ya, menurut jumhur ulama, kejadian naas tersebut pada tanggal 18 hari Jumat di bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Sayyidina Utsman bin Affan syahid, ya, meninggal dunia ketika sedang berpuasa di hari Jumat dan sedang membaca Al-Quran. Ya, sehingga dulu sempat ditemukan mushaf yang masih ada tetesan darah Utsman bin Affan, dan beliau kemudian akhirnya dimakamkan hari itu juga di kompleks pemakaman Baqi Al-Gharqad hari ini di samping Masjid An-Nabawi, ada pemakaman kaum muslimin, ya. Dan jubahnya yang berlumuran darah itu, sementara dan istrinya Naila bintul Farafisa ini, ya, yang belakangan sempat diungsikan di Syam, dan jubah inilah yang digantung oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, di Syam, dan membuat emosi marah orang-orang Syam, dan ini nanti berujung pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya, di mana akhirnya nanti terjadilah perang saudara. Nanti kita akan ceritakan antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam sebuah tragedi yang kenal dengan Waq'ah As-Siffin atau perang Siffin, ya. Nanti kita akan ceritakan pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, sementara Utsman bin Affan wafat dalam keadaan syahid, meninggal dunia, dan ini sudah disebutkan oleh baginda Rasul dalam sabdanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhuda, ketika terjadi perang Uhud, Nabi naik ke atas bukit Uhud, wa Abu Bakar wa Umar Utsman, dan saat itu ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada Utsman di atas Uhud tersebut. Mereka berempat di atas bukit Uhud. Fa rajjafa bihim. Uhud itu kemudian rajaf, bergetar seperti gempa, ya. Jadi pada perang Uhud ketika Nabi terluka parah, Nabi naik ke atas, gitu kan, ditarik ke atas, ternyata mereka di atas sudah ditunggu oleh Umar dan Utsman serta Abu Bakar Siddiq. Maka mereka berempat di atas Uhud tersebut. Nah, ketika Rasulullah bersama dengan 3 para sahabat di atas ini, Uhud itu seperti bergetar, gempa. Maka Nabi memukul Uhud. Apa kata Rasul? Usbut Uhud, wahai Uhud, diam. Fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diam wahai Uhud, karena di atas punggungmu sekarang ada seorang nabi, ada seorang Siddiq Abu Bakar, dan syahidan. Ada 2 orang yang akan mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Nah, jadi Umar dan Utsman ini memang akan diprediksi oleh Rasul akan meninggal pada syahid, ya. Kita teruskan dikit lagi. Rawahul Bukhari, dalam Imam Bukhari juga katakan dalam sahihnya, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala innama taghayyaba Utsman an Badr. Utsman bin Affan ini, ya, tidak ikut dalam perang Badar. Dia tidak ikut dalam perang Badar. Fa innahu kana tahtahu bintu Rasulillah SAW, karena sedang menjaga putri Rasulullah SAW, istrinya, wa kanat maridah, yang sedang sakit. Nah, jadi Utsman ini punya istri namanya Ruqayyah. Ketika terjadi perang Badar, dia tidak ikut perang. Dan mengapa? Karena istrinya Ruqayyah sakit keras. Kata Rasul, ya Utsman, Anda jangan ikut, jaga istrimu yang sedang sakit keras. Maka Utsman bin Affan yang sudah menyiapkan kendaraan, sudah siap berangkat tadi, ya, gagal, tidak jadi berangkat, ya. Kendati demikian, kendati Utsman tidak ikut dalam perang Badar, Nabi mengatakan, faqala lahu Nabi, maka belakangan Nabi bersabda kepada Utsman bin Affan, inna laka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahma, ya. Sungguhnya engkau wahai Utsman, kata Rasulullah SAW, laka ajru, atau inna laka ajra, sungguhnya engkau wahai Utsman memiliki pahala. Ajra rajulin, ini pahala orang yang mimman syahida badar. Mimman syahida badar, seperti orang yang ikut perang Badar. Nah, jadi walaupun Utsman ini tidak ikut perang Badar, tapi dia mendapatkan pahala
orang yang ikut perang Badar wasahmahu, dan mendapatkan juga harta rampasan perang. Jadi walaupun tidak ikut tapi tetap dianggap ikut dan mendapat harta rampasan. Dan dalam hadis terpisah Nabi mengatakan bahwa seluruh veteran perang Badar itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada juga hadis yang mengatakan Nabi pernah menyebutkan secara detail satu persatu namanya dengan tanpa penyebutan gelar, disebutkan namanya, ya, 10 orang yang dijamin surga. Ya, jadi Nabi dalam riwayat Imam Muslim menyebutkan ada 10 orang sahabat beliau yang dijamin masuk surga. Ke-10 itu adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, lalu kemudian Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Nah, 10 sahabat jamin surga. Nah, di antara yang 10 itu adalah Utsman bin Affan. Maka dari penjelasan ini kita mendapatkan kesimpulan jamaah bahwa Khalifah Utsman ini seperti disebutkan Nabi akan meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan dalam riwayat ketika beliau di Kuba juga beliau mengatakan bahwa Utsman ini akan meninggal dalam keadaan terzalimi, dan betul dia meninggal syahid dan terzalimi dan termasuk orang yang dijanjikan masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di usia yang relatif lanjut dibanding dengan yang lainnya, di usia sekitar 82 atau 83 tahun, ya, di Madinah Al-Munawwarah. Karena itu kalau hari ini kita datang ke Madinah, jangan lupa ziarah ke makam Baqi Al-Gharqad dan sampaikan salam ke situ. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya diarul muslimin, ya, assalamualaikum ya Utsman bin Affan, ya, dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Fa inna bikum lahiqun insyaallah. Saya pernah beberapa kali masuk ke makam Baqi ini, ya, dan sempat bertanya ke petugas, ya, yang berada di situ. Saya bilang, aina dufina Utsman, di mana Utsman dimakamkan? Ya, kata mereka di sini. Di sini. Iya, tapi di mana? Di sini. Jadi yang pasti di Baqi gitu kan, tapi posisi persisnya di mana tidak begitu dijelaskan. Mungkin khawatir disalahgunakan mungkin, tapi yang pasti tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beliau dimakamkan di Baqi Al-Gharqad. Sementara dua khalifah yang lainnya, Abu Bakar dan Umar, itu berada di samping baginda Rasul SAW di kamar Aisyah. Jadi 4 khalifah itu, Rasulullah di kamar Aisyah didampingi Abu Bakar dan Umar, sementara Utsman di Baqi Al-Gharqad, dan Ali, nanti kita akan cerita tentang Ali, terlempar jauh, makamnya ada di daerah Kufa. Ya, karena Ali bin Abi Thalib meninggal di Kufa juga dalam keadaan syahid. Beliau juga terbunuh, ya. Jadi 4 khalifah Rasyidin itu hanya Abu Bakar Siddiq yang meninggal sakit, sementara Umar dibunuh oleh Abu Lu' al-Fairuz, Utsman dalam kerusuhan, dan kemudian terakhir Ali, nanti kita akan bahas, ya, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ketiganya meninggal dalam keadaan syahid dengan makna yang sebenarnya. Baik, sudah masuk waktu Isya jamaah. Setelah ini kita masih ada satu pertemuan lagi tentang Utsman bin Affan ini, yaitu potret keluarga Utsman bin Affan. Ya, bagaimana orang tuanya, bagaimana anak-anak dan istrinya, ya. Utsman menikah dengan 8 orang wanita. Tentu saja tidak dinikahi sekaligus, ya, meninggal atau ceraikan kemudian menikah lagi, dan dikaruniai 16 orang anak. Ya, nanti kita akan detailkan dan momentumnya atau hikmah apa saja yang akan bisa kita ambil, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, sudah azan jamaah, kita cukupkan kajian 100 sahabat pada hari ini. Ketemu lagi pada pertemuan depan, kalau dilihat jadwal insyaallah memungkinkan, ya. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Biar berkah, cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.